Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agak-agak mendung, jadi cuacanya dukung untuk tidur ya, Bu. Baik, kita lanjuti pengajian kita. Kemarin kita berada di bab fikih. Maka pada minggu pagi hari ini kita berada di pengajian tentang membahas seputar tauhid. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa kita harus membahas tauhid? Karena merupakan satu bentuk keyakinan kita kepada Allah beserta rukun iman lainnya. Nah, maka harus kita bahas secara tuntas dan mendetail kajian tentang masalah tauhid tersebut. Sebelumnya semua yang hadir di sini udah mukallaf nggak kira-kira, Pak? Ibu udah mukallaf nggak? Mukallaf ini artinya udah baligh. Udah? Ya mana tahu. Umurnya aja yang udah tua. Mana tahu belum baligh. Maka seorang mukallaf, Bapak Ibu sekalian, ini dituntut adanya taklif. Taklif itu tanggung jawab, beban yang harus kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaksud diantaranya beriman kepada Allah merupakan satu taklif, tuntutan untuk bagi setiap yang mukallaf. Maka di dalam kitab Jauharatut Tauhid dijelaskan oleh si nazim, fakullu man kullifa syar'an wajaba. Setiap orang yang mukallaf itu wajib hukumnya. Ngapain nih? Alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Wajib orang yang mukallaf itu mengetahui apa-apa saja yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rupanya yang wajib itu, Bu? Nah, maka Asy-Syaikh Al-Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan pada kitab Hasyiatul Baijuri ala Jauharatit Tauhidi. Sebelum masuk ke sana, beliau berkata, idza aradta bayana ilmi usuliddin. Kalau kalian pengen tahu tentang masalah ilmu usuliddin, apa itu ilmu usuliddin? Itulah ilmu tauhid. Kalau kalian mau tahu pembahasan tentang masalah ilmu tauhid, maka si nazim ini artinya pengarang bait syairnya. Beliau menjelaskan, kullu fardin minal mukallafin. Setiap orang, setiap jiwa yang mereka sudah mukallaf. Bapak ada mukallaf, Pak? Udah. Ini Ibu, gadis senja. Udah mukallaf? Udah mukallaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap insan yang sudah mukallaf, bukan kita saja yang mukallaf ternyata. Minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, dari kalangan jin. Sama status mereka dengan manusia. Sama-sama kena taklif, kena tanggung jawab, ada beban yang harus nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal insi wal jinni zakaron kana au unsa. Baikkah jin itu, baikkah dari kalangan manusia ataupun jin, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang gak ada banci sini. Nah, bancinya gak masuk. Walau minal awami wal abidi wan nisa'i wal khadam. Sekalipun dari kalangan orang awam, hamba sahaya, perempuan, pembantu, hatta Ya'juj wa Ma'juj. Sampai Ya'juj dan Ma'juj pun juga kena mukallaf. Ada beban yang diberikan Allah untuk dia kerjakan dan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian pernah dengar kalimat Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang pernah dengar?
Belum pernah dengar sama sekali. Nanti dia akan keluar di hari kiamat, mengacau dunia seluruhnya. Nah, saat ini dikabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu pada kurungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu di mana keberadaannya, namun saat ini masih dalam kurungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia nanti dibukakan kurungan tersebut, maka senantiasa dia akan bertebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Merusak. Apa tugasnya? Memfitnah. Apa tugasnya? Buat propaganda. Jangan disangka Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk sejenis binatang dan sebagainya, bukan. Tapi Ya'juj dan Ma'juj adalah wujud manusia yang masih dikurung Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibukakan tirai tersebut, maka nanti dia tugasnya akan merusak dunia ini. Jadi kalau misalnya ada yang perusak disebut Ya'juj dan Ma'juj. Gak apa-apa, di jalan raya sana kalau ada yang suka merusak, Ya'juj, jangan ngerusak kerja. Apa aja tadi yang kena mukallaf? Manusia, kemudian jin. Jadi kita jangan berpikir bahwa jin ini nggak kena siksa juga nanti sama Tuhan. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak zakat, aktivitas yang dilakukan oleh jin sama seperti aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Karena mereka wajib sholat juga. Di antara jin ada yang beriman juga, Bu. Sama kayak manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Jin pun begitu juga, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka perintah sholat juga jatuh kepada mereka. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, istama'a nafarum minal jin. Segerombolan jin itu mendengarnya wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, ibu bapak sekalian, siapa rasulnya para jin tersebut? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad ini sebagai rahmatan lil alamin. Bukan untuk kita saja, tapi untuk bangsa jin pun mereka punya nabi. Siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah lihat jin sini, Pak? Kalau nggak pernah, coba lihat kanan kiri. Nggak ada, nggak? Oh, nggak ada. Ya kalau nggak ada, syukur. Dunal malaikati. Berbeda halnya dengan malaikat. Yang diwariskan akal sama Allah ini kan cuma 3 saja. Manusia, jin, malaikat. Iya kan, Pak? Iya, Bu. Jadi yang diwariskan akal sama Allah ini cuma 3. Saya ulang, manusia, jin, malaikat. Adapun manusia dengan jin, mereka kena taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malaikat, tidak ada taklif pada malaikat. Kenapa malaikat tidak dikenakan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mustahil malaikat tersebut enggak kenal sifat-sifat Allah. Maka begitu mereka tercipta, sudah mereka langsung kenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, Bapak Ibu sekalian, manusia akan mengenal sifat-sifat Allah kalau dia belajar. Kayak ginilah kita. Kita akan kenal sifat Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikut pengajian, belajar. Ya kan? Jin pun begitu juga. Ada ulamanya, ada orang ahlu ibadahnya. Mereka akan menyampaikan segerombolan antara mereka juga.
Tapi berbeda dengan malaikat. Begitu tercipta malaikat, mereka sudah langsung kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Bapak Ibu suruh lagi, malaikat belajar kau dulu sifat-sifat Allah. Enggak perlu. Karena begitu tercipta mereka sudah langsung kenal sifatullah. Kemudian dibahas lagi Bapak Ibu sekalian, taklif itu definisinya apa? Apa sih taklif itu, penjelasannya apa? Dijelaskan. Ilzamu ma fihi kulfah. Ai talabu ma fihi kulfah. Dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab. Ini ngapain manusia diciptakan ini? Ada harus tanggung jawab yang dia lakukan. Bapak Ibu dituntut untuk sholat, dituntut untuk zakat, dituntut untuk puasa. Tuntutan tersebut namanya taklif. Jelas Pak? Jelas Bu? Kalau nggak jelas minum dulu. Ya. Jadi tuntutan ini cuma dua saja. Yang pertama dituntut untuk melaksanakan, yang kedua dituntut untuk meninggalkan. Kalau tuntutan pelaksanaan tersebut bersifat harus, manusia harus laksanakan itu, maka jatuh hukumnya wajib. Kalau tuntutan tersebut bersifat larangan, manusia dituntut jangan melaksanakan hal tersebut, maka jatuh hukumnya haram. Ya Pak ya. Kalau sekiranya tuntutan tersebut enggak bersifat wajib, maka jatuh hukumnya sunnah. Kalau pelarangan tersebut tidak terlalu dahsyat dalam melarangnya, jatuh hukumnya makruh. Kita kasih contoh. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka tuntutan yang seperti itu jatuh hukumnya wajib. Mencuri, berzina, merampok, begal, kemudian gosip, ngambil barang orang tanpa permisi, jatuh hukumnya haram. Antara wajib dengan haram sama-sama dituntut. Satu dituntut untuk mengerjakan, satu dituntut untuk meninggalkan. Di tengah-tengah ada sebuah perbuatan yang enggak punya tuntutan Bapak Ibu sekalian. Enggak ada kita dituntut sama sekali. Apa itu? Mubah. Jadi mubah itu bukanlah sebuah tuntutan yang kalau mungkin ibu mau kerjakan, ya kerjakan aja silahkan. Kalau mungkin mau ditinggalkan, ya tinggalkan saja, enggak apa-apa. Contohnya seperti makan. Contohnya seperti minum. Kadang hal yang mubah jatuh hukumnya haram, kadang hal yang mubah jatuh hukumnya wajib. Contoh, kan Bapak Ibu nggak ada diwajibkan untuk makan, nggak ada diwajibkan untuk minum. Tapi sekiranya Bapak Ibu menahan diri, nggak makan-makan, nggak minum-minum, padahal ada nasi, ada lauk, ada yang bisa dimakan, tapi nggak mau makan sampai jatuh sakit, itu hukumnya haram. Tapi kalau berlebihan makan sampai overload juga, dia overdosis, jatuh hukumnya haram juga. Begitu dia. Itulah yang disebut namanya taklif. Jelas Bapak? Jelas Ibu sekalian? Itu yang disebut taklif. Ada sebuah tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya dituntut harus kita laksanakan, ada kalanya dituntut harus kita tinggalkan. Apalagi contoh tuntutan yang harus kita tinggalkan, berzina. Dituntut kita, iya, dituntut untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ada kalanya dituntut tapi enggak ekstrem kali, enggak pala dahsyat kali, maka jatuh hukumnya makruh. Contohnya apa? Orang yang hobi makan bawang, maka ketika dia pergi ke masjid, jatuh hukumnya tersebut makruh. Karena bawang mengeluarkan aroma yang sangat bau.
Macam mana itu? Besok nggak usah beli bawang lagi lah, nggak usah nyambal. Makruh. Nah, gimana ini? Kok bisa seperti itu hukumnya? Pada dasarnya hukum makan bawang itu makruh. Nggak cuman di masjid, nggak cuman di rumah. Tapi sangat dimakruhkan ketika dia pergi ke masjid. Kenapa? Aromanya tersebar bagi orang yang melaksanakan sholat dan ibadah di dalamnya. Jadi mau dia di rumah, mau dia di masjid, sama-sama makruh. Cuman lebih dimakruhkan kalau dia datang ke masjid. Terganggu orang, walat dolin, amin, wala, samping kanan kiri cium aroma tersebut. Ya. Sama seperti apa lagi? Makan jengkol. Ya. Makan pete. Saya yakin dan percaya nggak ada satupun di antara kita yang nggak suka jengkol. Ibu suka jengkol? Nggak suka? Pete? Oke, yang terakhir bawang suka nggak? Ya. Maka sebagai solusi, kalau bawangnya jadi makan ya makruh lah. Campurlah dia sama cabai, bawang, tomat, kan hilang baunya. Iya kan? Nggak makruh kalau seperti itu. Tapi kalau dipisah dia makan bawang aja ibu, maka jatuh hukumnya makruh. Ada yang suka seperti itu, ada. Orang India, sukanya mereka makan bawang apa? Bombay itu luar biasa. Orang Mesir itu terkhusus. Kalau udah makan aish itu roti pak, campurnya bawang banyak-banyak, dimakannya. Kalau udah musim panas keluar keringat kayak bau paret, baunya luar biasa. Mereka tinggi-tinggi, awak di bawah ketiaknya terciumlah aroma semerbak yang na'udzubillah. Maka segala sesuatu yang mungkin mengganggu, baikkah dia teman sholat kita, nah seharusnya sebaiknya dihindarkan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang kita yang berada di sini juga pelaksana semuanya itu. Gak mungkin kita warga Indonesia ini yang suka cabai nyambal gak pakai bawang. Gak mungkin kalau ada sambal pete, jengkol rendang disuguhkan sama kita gak kita makan. Sukanya kita. Iya. Cuman saya hanya menyampaikan hukum. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi kan tuntutan Allah adanya taklif pada manusia, dituntut ada beban yang harus dilakukan sama manusia tersebut. Syarat orang tersebut kena taklif, nah dia ada syaratnya juga. Syarat mau lulus sekolah kan ada poin-poinnya, baru dia bisa lulus sekolah. Nah begitu juga syarat orang yang kena taklif, kena beban sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada beberapa poin. Yang pertama, manusianya harus baligh. Jadi kalau mohon maaf umur-umur segini atau umur-umur yang kecil-kecil gini, mereka belum ada taklif, belum ada perintah Allah yang turun ke mereka. Kitalah yang kena perintah tersebut untuk apa? Didik si anak. Kenapa? Karena si anak belum masuk usia baligh dan balighah. Jadi taklifnya di kita. Anak yang masih kecil, kan itu ada disuruh Rasul untuk sholat ya, 7 tahun. Kalau 10 tahun juga degil dia gak mau sholat, kipas. Nah, ada kan? Nah ini perintahnya jangan Bapak Ibu pikir turun ke si anak tersebut. Karena anak yang belum baligh belum bisa kena taklif. Maka si anak yang belum baligh, kalau dia meninggal langsung dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Walaupun agak tekak sedikit dia. Ya namanya dia belum kena taklif tersebut, maka tak boleh kita sebagai manusia menghukumkan apa yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, kalau misalnya ada anak kecil yang mohon maaf agak gak bisa dinasihati dengan orang tuanya, mungkin gak sopan dia, jangan pula didoakan cepat matilah kau nak.
Nah, jangan. Doakan dia semoga cepat berubah. Oh, si fulan sudah balik, tapi mohon maaf Ustadz, agak error sedikit dia. Nah, ini juga nggak masuk dalam kategori kena taklif. Iya, dia umurnya sudah 15 tahun. Kapan laki-laki masuk usia balik? Rata-rata di Indonesia ketika umurnya 15 tahun. Kalau perempuan, rata-rata di Indonesia ketika dia sudah masuk usia kelas 6 SD. Awal mula haid itu, disitulah dia namanya apa? Balighah. Awal mula si laki-laki mimpi basah, disitulah disebut dia apa? Baligh. Kemudian yang pertama tadi, syarat orang kena taklif harus baligh. Berapa tadi usianya, Bu? Kalau laki-laki rata-rata 15 tahun. 15 tahun, Bu. Kalau dia perempuan, rata-rata di usia masuk kelas 6 SD. Nah, itu rata-rata. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya sudah baligh. Iya kan? Alhamdulillah. Walaupun dia udah usianya 15 tahun ini, atau dia udah menduduki di kelas 6 SD untuk perempuan, tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agak mereng sedikit akalnya. Kadang dia manjat di atas pohon ketawa-ketawa. Kadang dia begitu lewat di jalan dilemparnya orang. Memang udah mereng akalnya. Ini juga tidak kena taklif. Jadi perintah Allah yang sholat, puasa, zakat, apapun itu tidak bisa digapai oleh orang yang gila. Jadi jangan Bapak Ibu suruh orang-orang gila itu untuk melaksanakan sholat. Sholat! Ketawalah dia. Tapi kalau misalnya ada orang waras disuruh sholat, ketawa dia. Ini berarti gila juga dia nih. Jangan tunggu sholat ketika disolatkan. Jangan tunggu sholat ketika disolatkan. Jangan pergi ke masjid, tunggu mayatnya dihantarkan di depan masjid. Sempatkan sebisanya. Kapan kita ada waktu, usahakan, niatkan, itikadkan untuk pergi ke masjid. Saya nggak sempat zuhur, nggak sempat asar karena kerja, nggak apa-apa. Maghribnya nanti mungkin sempatkan untuk pergi ke masjid. Begitu. Jadi setidaknya dalam satu hari adalah dia pergi ke masjid. Ini jangankan mau ke masjid, pengen melangkah aja dia berpikir, nanti kalau sampai aku ke masjid, sandalku hilang pula. Biarkan sandal hilang di masjid, asalkan jangan iman yang hilang di masjid. Gitu Pak, laki-lakinya harus seperti itu. Saya berpesan dalam satu hari setidaknya adalah pergi ke masjid. Entah subuh ya kan? Entah isya, entah maghrib kah. Dilanjut dengan bulughud dakwah, sampainya dakwah tersebut kepada si manusia tadi. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah kena beban dari Allah Subhanahu wa taala kalau nggak ada yang menyampaikan dakwah ke kampung tersebut. Meninggal penduduk kampung tersebut, mereka nggak kenal dengan Islam, maka mereka meninggal dalam keadaan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya Islam. Kalau dakwah Islam ini nggak sampai ke sebuah tempat yang dihuni sama manusia tadi, maka orang yang berada di dalamnya kan nggak kenal Islam. Bagaimana hukum Allah bisa sampai ke mereka sementara nggak ada manusia yang nyampaikan ke situ? Mati mereka misalnya, maka mati tersebut dalam keadaan langsung dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Enak kali kan Pak? Mau Bapak pergi ke sana? Ke sebuah tempat yang nggak masuk Islam?
sini aja. Itulah indahnya Islam. Segala sesuatu amal akan masuk ke dalam logika kita. Begitu juga dengan perbuatan buruk yang Bapak Ibu lakukan atau yang kita lakukan. Andai perbuatan tersebut belum paham kita hukumnya, maka tidak dihitung perbuatan tadi menjadi sebuah dosa. Kita nggak tahu nih bahwa gunakan air orang sembarangan, sebelumnya karena kita belum mengaji, nggak tahu kita hukumnya, kita pakai saja. Rupanya satu hari datanglah dia ke pengajian, didengarnya bahwa memakai air orang sembarangan hukumnya adalah ghosab, haram, contoh. Maka setelah dia tahu hukum tersebut, barulah sekiranya dia laksanakan kedua kalinya, disitulah terhitung dosanya. Adapun perbuatan sebelumnya tidak ada unsur dosa. Jadi syarat yang ketiga tadi adalah sampainya dakwah tersebut ke sebuah tempat yang dihuni oleh penduduk sekitar. Di Indonesia ini masih ada, di hutan pedalaman sana ada manusia yang hidup, Bapak Ibu. Jangan dipikir kita di sini yang di kota aja manusianya. Di hutan pedalaman sana pun masih ada orang yang hidup. Cuman dakwah Islam nggak sampai ke sana. Jadi kalau mohon maaf orang di sana meninggal, dia mati, kan mereka nggak kenal agama. Maka begitu mereka meninggal, langsung dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, syarat kelima untuk orang kena taklif, salamatul hawas, harus selamat panca indranya, terkhusus telinga. Karena mata hanya bisa melihat, tapi nggak bisa memahami dari makna dan ucapan tersebut, Bapak Ibu. Kalau ada si anak, dia terlahir ke dunia, hidup di tengah orang-orang alim, hidup di tengah ulama, tapi dia terlahir dengan keadaan tuli, nggak bisa mendengar memang dari lahirnya, sampai dia besar. Dan mohon maaf, di usia dia yang 20 tahun, buat jahat dia, mencuri, kemudian mukul orang. Nah, tugas masyarakat untuk mengamankan hal tersebut, tugas polisi untuk mengamankan perbuatan dia tersebut. Tapi memandang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ini manusia tidak kena dosa. Kenapa? Karena dakwah tidak sampai ke telinga dia yang cacat. Bisa dipahami ini Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau misalnya ada anak yang tuli, lahir dari kecil, tumbuh besar, dewasa, perbuatan dia yang jahat, dia akan dapat hukuman selama di dunia oleh pihak kepolisian kah, oleh pihak pengaman, apapun itu ceritanya. Tapi ingat, memandang hukum Allah, ini manusia tidak dikenakan dosa. Karena dia terlahir tidak dalam keadaan telinga yang sehat. Ada di sini? Gak ada kan, Bu? Ini semua yang hadir sehat semua kan? Iya. Jadi kadang kita memandang segala sesuatu, pandanglah dengan mata batin kita. Jangan kita menilai orang segala sesuatunya dengan cara kita langsung melihat zahirnya. Oh, ini manusia nakal, gini segala macam. Rupanya kita nggak tahu keadaan dia. Entah mana tahu manusia yang ada di hadapan kita, yang mereka dulunya tinggal di hutan pedalaman sana, kemudian migran kemari. Baru pertama kali mereka mengenal iman, baru pertama kali mereka mengenal Islam. Ini kan nggak bisa kita langsung hukumi. Maka tugas kita wajib berdakwah. Gitu. Jadi ini salah satu tugas saya juga, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan ilmu. Karena nanti di hadapan Allah kita semua akan dihisab, ditanya, kau punya ilmu kemana? Ilmu kau gunakan. Nah, maka hadirnya Bapak Ibu sekalian
semuanya kita, nggak perlu mulut yang bercerita, nanti badan kita akan menjadi saksi seluruhnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, manusia ini ada kriterianya, ada ciri-cirinya. Kalau sekiranya dia hidup di hutan pedalaman sana, nggak mengenal iman, nggak mengenal Islam, ada kan? Ada. Maka ketika mereka tumbuh dewasa, meninggal, mereka disebut namanya ahlul fatrah, orang yang kosong dari masa utusan. Gak ada delegasi Islam yang kita utus ke sana nyampaikan dakwah Islam tersebut, maka mereka hidup dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan. Sekalipun mereka hidup seperti itu, mereka kalaupun meninggal di hadapan Allah tetap masuk ke dalam surga. Janganlah pula ditanya, surganya surga yang gimana? Paling atas atau paling bawah? Ya gak tahu lah saya. Jadi berpose dia Bu. Taklifnya manusia, dia berpose. Tumbuh lahir dari kecil, belum kena taklif, belum kena beban. Kemudian baligh atau balighah, disinilah masa dia kena beban. Udah wajib dia sholat, udah wajib dia zakat. Zakat itu harus uang dia sendiri. Mak dia mau zakati. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya anak yang masih dalam tanggungan, boleh kita zakati, boleh. Tapi dibilang dulu sama si anak tersebut, ini mak yang zakatimu ya nak. Nah harus dibilang dulu dia. Jangan langsung kita bayar-bayarkan aja. Kenapa? Karena kewajiban tersebut jatuh sama orangnya. Sama kayak sholat. Udah mak aja yang qadha sholatmu ya nak. Gak bisa. Gitu dia. Sama kayak puasa. Ada puasa Bapak Ibu suruh, udah mak aja yang gantikan puasamu ya nak. Gak bisa kan? Harus si anak kan? Begitu juga lah dengan zakat ini. Tapi sekiranya si anak masih dalam tanggungan Bapak Ibu sekalian, harus diinformasikan, nak, kau udah mulai wajib zakat, tapi zakatmu sudah, biar Bapak yang bayarkan. Nah itu diinformasikan. Kalau katanya iya, baru boleh Ibu bayarkan. Kalau si anak bilang, oh enggak, ini saya udah punya uang, ngumpul-ngumpul, saya mau bayar zakat sendiri. Dan itu adalah kewajiban si anak tersebut. Selama ini kami nggak tahu Ustaz, kami bayar-bayar aja. Iya kan Bu? Nah, kayak mana ini? Berdosa nggak kita? Nah kita nggak tahu, maka terangkat hukum dosa tersebut. Maka wajib bagi Bapak Ibu sekalian untuk hari ini, ketika nanti mau bayarkan zakat si anak, atau orang yang berada dalam tanggungan Bapak Ibu sekalian, harus dikasih tahu dulu sama manusianya. Kau nak udah wajib bayar zakat nak, tapi gak apa-apa, biar ayah yang bayarkan zakatmu. Oke katanya, silahkan. Jadi kalau diam-diam aja, tidak dibenarkan dalam Islam. Haji, begitu juga. Diam-diam emaknya menghajikan si anak, mana bisa? Emaknya belum haji juga. Ya. Karena perbuatan yang kita bilang tadi barusan, semuanya fardu ain, terletak kewajibannya pada jiwa masing-masing. Ibu punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Allah untuk diri ibu sendiri. Si anak yang sudah baligh atau balighah punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Allah untuk dirinya sendiri. Tugas kita cuma satu sebagai orang tua, ingatkan. Nah gitu dia Pak. Jadi berproses dia dari bayi, kemudian mumayyiz, dari sobi mumayyiz, kemudian dia tumbuh besar menjadi orang yang baligh, yang di usia bagi laki-laki 15 tahun rata-rata, kemudian di perempuan usia kelas 6 SD. Nah itu kan udah mulai kena tanggung jawab untuk diri sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan jin. Nah ini dia Bapak Ibu. Kalau jin, begitu mereka terpencet di dunia, terlahir di dunia, mereka sudah langsung mukallaf. Atau jangan-jangan saya ragu, di sini ada yang lahir langsung mukallaf.
Wa ammal jinnu fahum mukallafuna min aslil khilqati fala yatawaqqafu taklifuhum 'alal bulugh. Adapun jin, mereka sudah mukallaf semenjak Allah ciptakan di dunia. Maka tidak terhenti taklif mereka di usia baligh tersebut. Ketika baligh baru mereka kena taklif. Tidak. Jin berbeda dengan bangsa manusia. Adapun jin, begitu mereka diciptakan langsung mereka sudah kena taklif. Karena mereka sudah langsung instan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja bil baligh. Sikit lagi ya Bapak Ibu. Kira-kira 3 jam lagi. Wa kharaja bil baligh. Yang keluar dalam kategori baligh. Siapa ini? Falaisa mukallafan as-sabiyyu. Anak kecil tidak disebut orang yang kena taklif. Jadi kalau misalnya dia mati dalam keadaan kecil, meninggal dia, nah maka anak tersebut dipastikan langsung masuk ke dalam surga. Ibu-ibu ini kan masih kecil nih, baru tumbuh gigi saya lihat. Langsung masuk surga itu gimana ceritanya Ustaz? Arti langsung masuk surga, langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nanti menunggu hari kiamat gitu? Bu, nggak ada manusia yang instan kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memasuki surga di luar. Nah, maka ketika disebut kalimat jannah, kalimat surga, artinya apa? Tempat yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah disebut surga. Walaupun bukan surga hakiki. Nah, sama kayak kita di dunia ini. Udah kau rasakan surga dunia? Nah, surga juga disebut walaupun bukan surga hakiki. Udah dirasakan surga ukhrawi? Belum lah, orang belum meninggal dia. Nah, bagi anak yang meninggal di usia dia yang masih sangat kecil, masih anak-anak, langsung masuk surga. Artinya apa? Tidak ada hisab. Enggak lagi ditanya dia, anak kecil, udah sholat belum? Gimana mau sholat? Orang perintah sholat belum masuk sama dia. Udah zakat belum? Gimana dia mau zakat? Iya kan? Kemudian udah puasa belum? Perintah puasa belum jatuh sama anak yang belum baligh. Beda halnya lah. Kalau misalnya bapak, Pak udah sholat belum? Oh belum sholat, nah, kena gebuk terus. Misalnya, contoh. As-sabiyyu falaysa mukallafan. Anak kecil tidak dalam hitungan taklif, tidak kena beban. Jadi kalau dia meninggal, ini merupakan salah satu ladang amal untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya anak kecil, cepat-cepat dia suruh. Oh enggak juga. Jadi ladang amal untuk Bapak Ibu sekalian. Mana tahu ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, tengoknya dia punya anak kecil. Udahlah nak, Bapak pengen punya ladang amal di akhirat. Udah cepat-cepat pulang ke rahmatullah. Jangan juga disuruh. Kemudian dijelaskan sama Syekh Ibrahim Al-Baijuri, faman mata qoblal bulughi, orang yang wafat sebelum dia baligh, fahuwa najin, selamat pada sisi Allah Subhanahu wa taala, walau min auladil kuffar, sekalipun anak tersebut terlahir dari rahim yang orang-orang kafir ini. Jadi misal ada orang Kristen melahirkan anak, anaknya meninggal, kalau ditanya kita selaku orang Islam, kemana anak ini dibawakan nanti di hadapan Allah, dia sebagai manusia yang selamat dari siksa kubur, siksa neraka. Kenapa? Karena taklif tersebut dikhususkan bagi orang yang sudah masuk di usia 15, sudah baligh, sudah berakal. Adapun anak-anak yang belum sampai di usia tadi, potensi besar mereka belum baligh dan belum berakal. Maka ketika mereka meninggal, sekalipun itu adalah anak-anaknya orang kafir, tetap najin, selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu indah, Bu. Indah kali. Enggak membebankan
seluruh manusia pemeluknya. Nggak membuat kita sengsara dan menderita. Bapak Ibu kalau mau buat maksiat, contoh nih anak-anak zaman sekarang, dia mau buat maksiat harus bayar lagi. Judi online. Keluar uang, dibayarnya habis, nggak menang, ambil lagi, bayarnya habis, nggak menang. Terakhir uangnya nggak ada, uang emaknya lah diambilnya. Bayarnya lagi, uang emaknya udah nggak ada lagi, uang ayahnya udah habis semuanya. Dijualnya seluruh harta benda yang ada di dalam rumah tersebut, udah habis. Ujung-ujungnya mencuri. Berefek yang sangat buruk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian jumpa sama anak, atau na'udzubillah lah kita katakan itu anak kita, cepat-cepat disadarkan. Cepat-cepat disadarkan anak tersebut. Kalau nggak bisa dinasehati, manjat ibu ke lantai 5, lempar ke anaknya itu. Karena begitulah susahnya kita menjaga nama baik Islam tersebut. Jangan ibu coba pula. Ini kan ecek-eceknya. Kata Ustadz tuh naik ke lantai 5 lemparkan. Jangan. Besok patroli polisi udah kemari dia. Wala yu'aqabu. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak yang meninggal tadi sekalipun dia terlahir dari orang kafir, mati dia, maka wala yu'aqabu, si anak ini enggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia kafir. Khilafan lil Hanafiyah. Kita berselisih pendapat dengan ulama-ulama Hanafi yang mereka mengatakan, oh nggak bisa kayak gitulah, kan lahir dari rahim yang kafir, anak tersebut jadi kafir juga dia, kata imam atau mazhab Hanafi. Benar. Yang membawa dia adalah orang tuanya. Islam juga, Bu. Kecuali nanti pada usia baligh dia diseret sama emaknya. Jadilah dia masuk agama Nasrani, Yahudi, Konghucu, suka hatilah apapun itu. Islam. Standarnya itu kapan? Standarnya terhitung kalau si anak sudah masuk usia baligh. Sebelum itu semuanya si anak terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Murni dalam keadaan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh lisan kita, Bapak Ibu, ada anak-anak orang Kristen lewat, masih kecil dia, belum baligh. Terus lisan kita terucap, anak kafir. Jangan. Barangkali dia belum sampai usia baligh meninggal. Kan itu udah terucap dari lisan kita. Nanti di akhirat kita dituntut dengan ucapan tersebut. Bagaimana Bapak Ibu pertanggungjawabkan itu? Makanya nggak usah lancip-lancip kali lah. Nah, jaga-jaga lisan kita supaya tetap dalam keadaan yang baik. Saya yakin dan percaya, kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, di sini semua adalah orang-orang baik. Selagi belum keluar dari musola. Keluar pun baik juga nanti. Apa alasan orang-orang Hanafi bilang bahwasannya anak kecil pun kalau meninggal mereka kena siksa juga? Kenapa? Kan anak kecil udah punya akal dia. Walaupun Allah titipkan akal tersebut belum mampu berpikir dengan jernih dan cerdas. Iya kan Bapak Ibu? Apakah sama pola pikir anak-anak yang umur segini dengan Bapak Ibu sekalian? Mana bisa? Maka akal si anak enggak sempurna. Kalau tidak sempurna, maka tiada beban untuk si anak tersebut. Wa kharaja bil aqil. Yang keluar dalam kategori manusia berakal adalah orang gila. Jadi orang gila, Bapak Ibu, ini terbagi kepada dua. Ada yang dia gila karena bawaan. Ada yang mohon maaf karena minum-minuman keras, rusak akalnya, gila dia seumur hidup. Kalau yang seperti ini contohnya akan berdosa dia sampai dia mati.
Na'udzubillah. Kalau yang memang bawaan kian, tengok juga apakah dia gila setelah habis baligh atau sebelum baligh. Kalau dia gila setelah baligh, misalnya di umur 20 tahun, baru dia mengalami gangguan mental jiwa, sehingga disebutlah dia gila, gak berfungsi lagi akalnya. Maka di usia dia 20 tahun awal gila dia itu, sampai dia meninggal, ini gak ada siksa sama sekali. Gak ada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak lagi berlaku perintah dari Allah, disebabkan akal dia udah gak waras. Tapi harus diingat, usia dia 20 tahun ke awal baligh, ini akan dapat tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di usia 15 tahun, 16 tahun gak sholat dia, gak mau dia puasa. Nah yang ini kena siksa dulu. Adapun awal mula dia gila sampai mati, maka tiada siksaan tersebut untuk orang tadi. Mana tahu gagal nyalek dia, stres dia. Dijualnya semua, udah gak sanggup lagi akalnya berpikir, kemudian dia gila. Jangan Bu ya. Kalau mau nyalek lah, jangan sampai jual rumah, jangan sampai jual semua apa yang bisa dijual. Apalagi viral itu, gara-gara mau nyalek dia nggak ada uang, jual ginjal dia. Na'udzubillah. Nggak menang pula, makanya gila dia. Jangan. Udahlah. Awak yang usianya udah 70 tahun jangan mau nyalek lagi. Allah. Kemudian sebagai penutup, tadi kita udah singgung masalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini, Bapak Ibu, ini kajian dasar kita, pengantar daripada ilmu tauhid. Bahwa ilmu tauhid adalah satu hal yang ditaklifkan, dibebankan oleh Allah, harus dipelajari sama manusia terkait ilmu tauhid tersebut, karena berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Maka harus dipelajari dia. Wajib fardu ain mempelajari tauhid tersebut. Dan juga tadi kita udah katakan terkait ahlul fatrah ini, anna ahlul fatrati, bahwa ahlul fatrah itu wahum man kanu baina azmunatir rusul, mereka yang hidup di masa Rasul, tapi dakwah Rasul enggak sampai ke mereka. Mereka hidup di masa Nabi Muhammad, tapi dakwah Nabi Muhammad, mohon maaf, belum sampai ke mereka. Meninggal mereka, maka orang yang meninggal tersebut masuk ke dalam surga. Tapi mereka menukar-nukar agama, nyembah berhala, nyembah patung. Benar, mereka nyembah berhala, nyembah patung, tapi nggak ada unsur agama Islam yang masuk ke dalam mereka, belum sampai ke telinga mereka, tiada beban sedikit pun, tiada taklif, maka nggak terhitung dosa. Gitu dia, Bu. Ibu bapak pernah nggak melakukan satu perbuatan yang mohon maaf ternyata kita belum tahu hukumnya? Pernah nggak? Andai itu terjadi, maka perbuatan tersebut tidak terhitung dosa. Beda halnya pura-pura nggak tahu. Dalilnya mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Manusia, kami enggak akan pernah menyiksa satu kaum sedikit pun sampai kami betul-betul mengutus utusan tersebut ke kaum tadi. Enggak akan kami siksa manusia-manusia tersebut sampai kami kasih utusan yang menyampaikan risalah tersebut ke kalian. Baru setelah itu kalian membangkang dari risalah, ada hukuman Allah yang turun. Tapi kalau risalah Allah enggak sampai, enggak akan ada hukuman yang diberikan Allah.
Jadi mungkin itu dulu sebagai pengantar dari pembahasan ilmu tauhid kita, Bapak Ibu sekalian. Ke depan akan lebih panjang kajian tauhid kita karena ini baru masuk muqaddimah. Artinya kata pengantar saja baru terkait tentang masalah hukum mempelajari ilmu tauhid. Maka mempelajarinya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap mukallaf mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai enggak tahu kita udah statusnya Islam, ditanya, apakah Allah Maha Esa? Enggak. Hajab kita di akhirat. Maka mengetahui sifat-sifat Allah adalah fardu ain untuk seluruh manusia yang mukallaf di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan dipikir orang Kristen itu mereka enggak kena siksa. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruhnya, rahmatan lil alamin, untuk seluruhnya. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Buddha, Konghucu, Hindu. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu risalahnya berlaku untuk general seluruhnya. Maka nanti di akhirat dihadapkan kita, saya sebagai seorang muslim, di samping saya Kristen, di samping saya orang Buddha. Ketika ditanya, kan perintah sholat ini berlaku untuk seluruhnya. Baikkah dia Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, semuanya diperintahkan untuk sholat. Tapi bisakah mereka melaksanakan sholat tersebut? Enggak bisa. Hanya yang bisa melaksanakan sholat tersebut yang udah melaksanakan kodenya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan kodenya untuk melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Nah, maka nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, orang Kristen, kenapa kau enggak sholat? Padahal perintah sholat itu diwajibkan untuk seluruhnya. Tapi kenapa kau enggak sholat? Gimana saya mau sholat, wahai Allah, sementara saya enggak melaksanakan kode awalnya. Nah, maka disiksalah manusia yang Kristen tadi karena meninggalkan sholat dari awal dia balik sampai wafatnya. Begitu. Enggak dia mereka bayar zakat juga. Kemudian tidak mereka menunaikan haji. Kenapa? Enggak ada kode asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kode itulah yang meresmikan untuk sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian dipastikan semua kita akan ditanya tentang masalah sholat. Mau dia Muslim, mau Kristen, mau kafir, Hindu, Konghucu, Buddha, semuanya akan ditanya tentang permasalahan sholat. Nah, kalau begitu kita cukupi kafaina bihadzal kalam wa nastaghfirullahal azim. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Karena mengaji ini adalah satu hal yang sangat berat cobaannya. Ada aja nanti kita dicoba mau melangkahkan kaki ke musola ini. Yang anak nangis lah. Iya kan? Yang apa lagi? Jemuran udah mau mendung agak-agaknya nih. Ngangkat dulu lah. Yang belum masak. Berbagai macam cobaan didatangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hadir pada hari ini adalah semua orang-orang yang hebat, yang bisa melewati cobaan tersebut. Masya Allah. Nanti saya berharap juga enggak kita cuman di dunia ini aja duduk. Di surga pun kita bisa duduk bareng, minum teh manis, ngopi ya kan Bu. Dah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.